Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah mengenal Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir bukan berasal dari pandangan salah satu tokoh ataupun berasal dari ideologi negara lain. Namun Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah lama berkembang di kehidupan masyarakat kita. Lalu, bagaimana cara The Founding Fathers menggali nilai-nilai luhur tersebut hingga akhirnya menjadi sila-sila Pancasila kita saat ini? Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, dituangkan dalam suatu sistem yang dipercaya dan diyakini sebagai keyakinan, kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga perumusan sila-sila Pancasila dapat dikatakan sebagai hasil dari berfilsafat. Mengapa? Karena dalam prosesnya menggunakan dialektika, yaitu pembicaraan teratur atau disiplin conversation dengan menggunakan peranan seorang intelektual midwife yang memberi umpan sebagai stimulus kepada seseorang atau sekelompok orang untuk difikirkan secara serius. Seperti yang terjadi pada sidang BPUPK pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana yang dihadiri oleh The Founding Fathers yang merumuskan dasar negara. Muhammad Yamin secara lisan menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat, yang disusul penyampaian secara tertulis dari beliau, di mana sila-sila yang disampaikan antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh kedua yaitu Mr. Supomo yang menyampaikan bahwa negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik yang didasarkan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidatonya, Soekarno memang mempertanyakan dasar negara yang akan digunakan jika Indonesia merdeka. Pertanyaan itu yang menjadi pemicu untuk merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPK kemudian membentuk panitia 9 untuk menampung berbagai aspirasi perumusan dasar negara. Adapun 9 orang itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Nilai-nilai Pancasila digali oleh The Founding Fathers berdasarkan hasil berfilsafat karena mengikuti kaidah-kaidah, yaitu 1. Koheren, yaitu berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan.
Sila-sila Pancasila tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh atau kesatuan organik, organic whole. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Sila-sila urutan atas mendasari sila-sila di bawahnya. Begitupun sebaliknya, sila-sila yang di bawah didasari oleh sila-sila yang di atasnya. Yang kedua, aspek universal, yaitu berpikir secara umum dan tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret atau abstrak atau yang fisik dan metafisik sehingga menghasilkan kebenaran bersifat umum. The Founding Fathers memasukkan nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi dan metafisik sebagai kausa prima, dan juga nilai-nilai positif lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehingga dapat mewadahi kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama dan budaya di Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Aspek ketiga yaitu radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Hasil pemikiran mencakup konsekuensi yang akan terjadi. Salah satunya terwujud dengan diubahnya sila ke-1, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini didasarkan agar dapat menghargai keberagaman dan menghindari perpecahan bangsa. Sedangkan aspek terakhir yaitu konseptual, merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Nilai-nilai Pancasila merupakan voltgeist yang terdapat di masyarakat Indonesia sejak masa lampau dan direfleksikan ke dalam sila-sila Pancasila yang dapat ditangkap maknanya dan bermuatan filosofis. Melalui berfilsafat, akhirnya dihasilkan sila-sila Pancasila yang merupakan sumber nilai dan kebenaran bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi pedoman bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Semoga dengan video ini kita semakin meyakini bahwa Pancasila merupakan the best value yang wajib kita internalisasikan dan aplikasikan di aspek segala kehidupan. Salam Pancasila.